فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal libani Isra'ila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'anuhi innahu kana abda syakura wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa ta'lalunna ulam wa kabira fa iza ja'a waqtuhu lahumma ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin sadidin faja'asu riyah la'abiyah wa kana wa'dan maqula sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha suci lagi maha penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, wahai keturunan orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya Dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kami pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadanya hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari kebaikan ini, pembacaan suara syukur Quran. Semoga kami baca mendapat rahmat Allah SWT dan mendapat hidayah yang zuhur. Baiklah, acara selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Usman Alamsa SMPD bagi misalkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 163 Rejang, kemudian orang tua dan murid yang dapat hadir walaupun di tengah-tengah pinggiran ya. Ini sebenarnya kalau mau bergabung juga tidak dapat, karena ini kegiatan ini pilar pendidikan tidak bisa ditinggalkan, yaitu sekolah, wali murid dan masyarakat. Sekolah kita tidak akan maju tanpa tiga pilar itu bersatu. Jadi bisa wali murid dan kemudian anak-anak sekalian yang saya hargai dan saya kagumi. Dengan kemajuan zaman, dunia semakin kecil berada pada dunia manusia. Budaya saling mengenali satu sama lain, sehingga tercipta pemikiran, perasaan yang terus bergemuruh sebagai bunyi di lautan. Maka dari itu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya dapat menyaksikan zaman pada era sekarang. Dan tak lupa pula kita mengirimkan selawat dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau yang telah mengajak kita dari alam kegelapan jahiliyah penuh dengan alam terang-terang yang tersayang pada saat ini. Bapak Ibu guru, anak-anak sekalian SD 163 Janglebong, saya ini pada hari ini kita masukkan Isra dan Mi'raj. Itu merupakan perjalanan Nabi, bagaimana dia melakukan suatu wahyu, diangkat derajatnya. Ini saya tidak mengulas panjang lebar karena hanya pengetahuan umum yang pelajari. Sedangkan untuk SD kita ini banyak alumni sains, kemudian banyak huruf pai. Di situ lebih, walaupun pada kenyataannya mungkin ada sebagian yang di situ, tetapi pandangan umum tetap huruf pai itu dianggap menguasai. Jadi kalau mau walaupun merasa kurang, tidak bisa lagi. Anak-anak sekali, hikmah dari yang sudah saya laksanakan tadi, sholat duha itu adalah kita memohon rezeki dari dalam supaya dipermudah kelancaran. Ini sebenarnya wujud bentuk syukur kita. Yang awal sekolah kita di papan, kalau kita sini kemarin sholat duha ini tadi, ini wujud syukur kita. Kita sudah bersyukur pada yang puasa, yang awalnya bagaimana, kemudian ini mentari sudah terbit di airnya. Memang mentari selama ini terbit, tapi istilahnya yang awal-awal itu tuh kini mulai. Selamat datang masa depan di SD 163 Janglebong. Ayo anak-anak jangan terlalu tidur. Ya, perhatikan yang terlalu tidur. Jadi terlalu perhatikan. Jadi aktivitas yang kita laksanakan di dalam ini, dalam kebetulan momen ini, anak-anak sekalian bisa juga sampaikan kepada orang tua. Jadi para guru kelas sekolah berencana memperbaiki sabtu kita itu. Siapa tahu sebenarnya kalau sekolah lain dia langsung bilang dengan wakil murid, langsung urunan kalau ada hal-hal dalam pembangunan. Kalau kita sekolah kita sampai tidak berani. Saya selaku kepala sekolah tidak berani, bapak kepala sekolah sini tidak berani bilang mau sumbangan. Tinggal yang kini bapak dan guru berencana mengganti musola kita yang terbuat dari bambu dan serbuk itu menjadi musola yang layak. Jadi kalau kita sampaikan kepada orang tuanya yang ikhlas, tidak omongannya kemana-mana, kami menerima satu sak semen jadi setengah set semen jadi
sekilo semen, jadi kami terima untuk kita membuat musola kita. Hitungan amal kita yang nantinya akan turun temurun digunakan, itu cadangan untuk akhirat kita. Silakan bilang dengan orang tuanya, kalau harta namanya uang tidak bakal cukup tinggal kita. Tolong sisihkan kalau bisa dengan ikhlas. Tetapi kalau tidak ikhlas tidak usah. Jadi silakan di sini apa bentuknya, batu bata bisa, bentuknya batu sungai bisa, kita dirikan musola itu. Musola itu rencana Bapak itu kita hanya buat ruangannya hanya imamnya, kemudian yang lain seperti saung itulah, dia dindingnya bikin seperti itu, kemudian tiang. Jadi kita bisa belajar juga bisa digunakan, kemudian musola juga bisa. Yang diutamakan yang dinding dari atas ke bawah itu tempat imamnya seperti kamar, yang lainnya kita buat hanya tiangnya, kemudian dinding seperti itu, seperti itu. Jadi sampai kita jadi kita bisa. Nah, jadi silakan sampaikan kepada orang tua yang ikhlas, tetapi kalau orang tua yang ngomel, beruntung segala macam tidak usah. Bahwa sekolah kita berencana membangun musola, ya ikhlas menyumbang kami terima dalam bentuk apapun. Ada bentuk uang 25.000 kami terima, ada bentuk batu bata kami terima, ada bentuknya kotak dari sungai kami terima. Ini masih banyak ini rencana Bapak di sini. Selain membuat musola hanya tiang 4 ditambah yang dindingnya tempat imam, kemudian dindingnya sekitar berapa meter dari bawah. Lalu rencana saya ngobrol dengan dengan di sini rencana buat panggung, tapi masih panjang. Acara bisa langsung dilaksanakan dan men dia dikasih atap, tapi masih panjang perjalanan itu. Jadi itulah kemampuan saya berusaha untuk sekolah ini. Mungkin masih banyak ngomongan, Pak Usman itu duit negara, Pak Usman itu duit negara yang digunakan. Silakan tanya dengan guru-guru bagaimana bisa di sekolah ini. Ada hal-hal tersendiri yang anggapan masyarakat itu salah. Kalau boleh dikatakan, kalau kepentingan saya di sekolah ini dikatakan berjalan karena salah nanti ya. Tapi kita masyarakat sini dengan kelanjutan pendidikan itu harus dilakukan. Sekolah, murid dan masyarakat. Ketika 3 pilar itu bersatu, insya Allah dia akan maju. Hanya itu supaya nanti terlalu lama. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Now mentari telah terbit di air now. Kita ciptakan laksana hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi dari Pak Usman Hamzah. Ingat ya, Bapak Ibu, jika kita ingin bersumbang atau membantu sesama manusia, maka Allah akan mengganti 2 kali lipat. Asal kita ikhlas. Ingat ya Bapak Ibu, jika kita mau menyumbang, maka orang lain jangan sampai tahu. Acara selanjutnya yang kita tunggu dari tadi, waktunya sudah siang juga, akan ada ceramah dari Al Ustaz Hengki Bernado. Waktu dan tempat kami bersorak pada Ustaz Hengki Bernado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 163 Bapak Usman Alaksa SOS FPT yang sempat hadir, dan yang terhormat dewan-dewan guru, pejuang pendidikan bagi anak-anak, dan tidak lupa juga kepada ibu-ibu yang sempat hadir walaupun mungkin di pinggir, mungkin gitu. Tapi kalau ada acara lagi bolehlah, kalau misalkan wali-wali muridnya ikut bareng atau ikut juga sholat duha. Semoga nanti bulannya kan Allah mempermudahkan bagi suaminya yang mencari nafkah untuk anaknya sekolah itu, dipermudahkan, diberikan kesehatan bagi anak-anaknya sekolah mencari ilmu atau menuntut ilmu, itu diberikan kemudahan untuk memahami apa-apa yang telah diajarkan kepada anak untuk masa depan. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan syukur karena di pagi hari ini yang sangat cerah, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SDN 163 Rejang Lebong. Yang kemarin itu kita mengerjakan sholat duhanya itu di tempat nuansa alam. Pada hari ini kita perdana sholat di lapangan sekolah kita sendiri. Semoga sekolah kita ini cepat selesai sehingga kita dapat masuk ke kelas, bisa belajar dan bisa menikmati sekolah baru dan semangat lebih baru lagi. Baiklah Bapak, tidak ada panjang atau lebarnya, sedikit di sini Bapak mungkin memberi satu ilmu yang Bapak beri judul yaitu tentang pendidikan. Sini mengapa Bapak memberi pendidikan kepada anak-anak? Halo, anak bujang, anak bujang. Ya, tolong ya nak didengarkan. Sini tidak ada banyak waktu yang lama karena waktu cuaca kita yang sangat panas, sangat terik, jadi Bapak tidak bisa nama. Kenapa Bapak beri judul pendidikan? Karena masa depan kita itu adalah hanya satu, itu karena pendidikan, karena ilmu. Kalau misalkan kita makan nggak punya ilmu, bisa-bisa kecelak, ya, bisa-bisa nyangkut makanan di tenggorokan kita. Kalau kita mempunyai ilmu atau pendidikan, kita pasti berhati-hati untuk makan sedikit. Mungkin kalau keselak di tenggorokan, itu salah satu contohnya. Dan dalam hadis juga telah dijelaskan, yang artinya yang demikian, carilah ilmu karena ilmu itu adalah untuk masa depan
kita, walaupun sampai ke negeri Cina. Banyak yang berpendapat, kenapa sih kita harus mencari ilmu ke negeri Cina? Di sini aja ada kok maksud dan tujuan hadis tersebut itu. Kita mencari sampai ke ujung di Cina itu, maksudnya kita harus lebih mendalami tentang apa-apa aja, tentang pendidikan, tentang ilmu akhirat, ilmu pendidikan. Karena ilmu dan pendidikan itu nggak bisa dipisahkan dan itu menjadi satu. Terkadang banyak orang yang mempunyai pendidikan tapi nggak berilmu. Ada juga yang mempunyai ilmu tapi pendidikannya itu masih kurang. Ada yang nggak tamatan SD tapi bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi ustaz, bisa menjadi kepala daerah, bahkan bisa menjadi presiden. Jadi maksud di sini saya pesankan kepada anak-anak, jangan pernah menganggap pendidikan itu hanyalah prioritas, hanyalah sebagai orang sekolah kita ikut sekolah, orang belajar kita ikut belajar. Prinsipkan di dalam hati. Ingat, ketika kita belajar, ketika kita datang ke sekolah, ingat orang tua kita di rumah itu makannya apa? Disconnected. Dia mempunyai uang apa enggak untuk membeli beras. Jadi anak-anaklah dari mulai saat ini berpikirlah, jangan suka bolos-bolos untuk sekolah, jangan sekolah sebagaikan tempat bermain, tapi tempat sekolah itu jadikan tempat mengeluarkan ide-ide yang baru, mengeluarkan di dalam permainan itu ada nilai-nilai pendidikan. Apalagi pada saat ini kita dianjurkan untuk mengikuti kurikulum merdeka. Jadi semuanya harus merdeka, merdeka lahir dan batin. Mungkin dapat Bapak simpulkan, jangan pernah menganggap pendidikan itu hanya prioritas, tapi anggaplah pendidikan dan ilmu itu sebagai penuntun hidup, penuntun masa depan kita di akhirat dan di dunia. Kurang lebih saya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu dan kepada Allah. Nanti kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.